Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Yang saya hormati Bapak Iketut Sundarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas A pagi akuntansi 2021. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep dan Prinsip-prinsip SAK Etap Lembaga Keuangan. Baiklah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Cahani Dwi Antari, absen 19 sebagai moderator pemateri 1. Adapun rekan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Nikadek Ari Febrianti, absen 16 sebagai pemateri ketiga, dan Nikadek Ayu Pratnya Dewi, absen 18 sebagai pemateri kedua. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian SAK etap, yang kedua manfaat dan tujuan SAK etap, yang ketiga konsep dan prinsip pervasif SAK etap, yang keempat pengkajian laporan keuangan SAK etap, yang kelima kebijakan akuntansi SAK etap, dan yang keenam penerapan SAK etap di lembaga keuangan. Baiklah, langsung saja ke penyajian materinya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama yaitu pengertian SAK etap. SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, artinya SAK etap diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK etap diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Yang kedua yaitu manfaat dan tujuan SAK etap. Nah, dengan adanya SAK etap, perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, juga dapat diaudit dalam mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat mengunduh laporan keuangannya untuk mendapatkan dan untuk mengembangkan usahanya. Ketiga yaitu konsep prinsip pervasif SAK etap. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Yang kedua ada karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, pertimbangan sehat, kelengkapan agar dapat diandalkan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pratnya. Kepada Pratnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu yang ketiga mengenai posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas pada suatu waktu tertentu, yang dimana aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan dapat diharapkan akan diperoleh entitas. Yang berikutnya itu kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang berikutnya itu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Materi yang berikutnya yaitu yang keempat ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi yang terdiri dari penghasilan dan beban. Yang kelima yaitu mengenai pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi. Yang keenam yaitu ada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, dan beban dalam laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu ada prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam SAK etap didasarkan pada prinsip pervasif dari kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan. Yang ke-8 yaitu ada dasar akrual. Entitas harus menyusun laporan keuangan kecuali laporan arus kas dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban,
ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. Yang kesembilan yaitu ada pengakuan dalam laporan keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, penghasilan, beban, dan laba atau rugi, yang dimana aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang berikutnya itu kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Yang berikutnya ada penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang berikutnya itu ada beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkat kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir ada laporan laba atau rugi, merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. Yang terakhir itu ada ke-10 yaitu ada saling hapus. Saling hapus tidak diperkenakan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SK etap. Materi yang berikutnya itu mengenai penyajian laporan keuangan SK etap. Entitas harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SK etap dalam laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama ada penyajian wajar, yang dimana laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan aruskah sesuai sesuatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Yang kedua yaitu ada kepatuhan terhadap SK etap. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SK etap harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut memenuhi SK etap kecuali apabila memang telah mematuhi seluruh persyaratan dalam SK etap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pratnya atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ari. Kepada Ari, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempat yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyajian laporan keuangan SK etap. Yang ketiga ada kelangsungan usaha. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SK etap membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya. Yang keempat ada frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan termasuk informasi komparatif minimum 1 tahun sekali. Yang kelima ada konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos laporan keuangan antar periode harus konsisten, terkecuali terjadi perubahan yang signifikan atas operasi entitas atau perubahan penyajian. SK etap mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Yang keenam ada informasi komparatif. Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Yang ketujuh adalah materialitas. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Yang kedelapan adalah laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Yang 9 adalah identifikasi laporan keuangan. Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya itu mengenai kebijakan akuntansi SK etap. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika SK etap disajikan secara spesifik mengatur transaksi, keadaan, atau kejadian lainnya, maka entitas harus menetapkan SK etap.
Namun jika dampak dan tidak material, maka entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SHK etap. Jika transaksi peristiwa tidak diatur secara spesifik dalam SHK etap, maka manajemen dengan menggunakan judgement-nya mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi pertama, relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, andal, yaitu dalam laporan keuangan yang menunjukkan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas. Yang ketiga, mencerminkan substansi ekonomi dan transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak mencerminkan bentuk hukumnya. Yang keempat, netral. Yang kelima, mencerminkan kehati-hatian. Yang keenam, bersikap lengkap dalam semua hal yang material. Untuk materi selanjutnya itu mengenai penerapan SHK etap di lembaga keuangan. Entitas yang laporan keuangan yang mematuhi SHK etap harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atau kepatuhan terhadap dalam catatan atas laporan keuangan. Penerapan SHK etap pada lembaga keuangan atau bank perkreditan rakyat atau BPR dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebelum penerapan, kredit yang diberikan sama dengan pokok kredit. Profesi yang diterima diakui sebagai kewajiban lain-lain, amortisasi profesi diakui sebagai pendapatan non-bunga, serta biaya transaksi diakui sekaligus sebagai beban periode berjalan. Yang kedua, pendapatan bunga. Pendapatan muka kredit performing diakui secara akrual, amortisasi profesi atau rupa-rupa pasifa diakui sebagai pendapatan non-bunga. Yang ketiga, PPAP, L 0,5% dari baki debit, KL 10% dari baki debit dikurangi anggunan, D 50% dari baki debit dikurangi anggunan, M 100% dari baki debit dikurangi anggunan. Sesudah penerapan, kredit yang diberikan sama dengan pokok kredit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi. Amortisasi biaya provisi diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga, amortisasi biaya transaksi diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Pendapatan bunga kredit performing diakui secara aktual, sedangkan non-performing atas dasar. Amortisasi provisi dan biaya transaksi diakui sebagai pendapatan bunga. PPAP-nya L 0,5% dari baki debit, KL 10% dari baki debit dikurangi anggunan minimal 0,5% dari baki debit, D 50% dari baki debit dikurangi anggunan 5% dari baki debit, M 100% dari baki debit dikurangi anggunan 0,5% dari baki debit. Selain bank perkreditan rakyat, SHK etap juga diterapkan pada lembaga keuangan lainnya seperti LPD. Dengan adanya menggunakan SHK etap pada LPD, maka LPD bisa menyusun laporan keuangannya sendiri, dan laporan keuangannya bisa diaudit dan mendapatkan opini audit sehingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan dana pengembangan usaha. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ari atas pemaparan materinya. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau memberi sanggahan dapat menulis di kolom chat. Baiklah, dan sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.